قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ibadallah, yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, kemampuan, istita'ah, sehingga kita bisa menunaikan satu faridah Allah. Kemudian kita ikuti dengan mempelajari hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pertemuan ini kembali melanjutkan pembahasan yang kita berhenti sebelum bulan suci Ramadan tiba. Kita masih dengan kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Asqalan atau kalau sekarang dikenal dengan Asqalun, bukan lagi wilayah Islam, sekarang berada di wilayah Israel. Kalau dulu disitulah puncak dari peradaban, banyak lahir para ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita membacakan ataupun berbicara 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini berkaitan dengan zakat az-zuru', hasil tanaman. Kita sudah mengupas tuntas itu apa saja yang diwajibkan zakat, berapa kewajiban zakat, seperti apa zakat tanaman itu disyariatkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan yang datang ke saya berkaitan dengan zakat tanaman. Dalam satu kasus ada orang yang punya hutang piutang, tapi hutang piutang itu tidak menyangkut dengan proses bercocok tanam untuk tanaman itu.
Apakah ketika hasil panen itu didapatkan dipotong hutang dulu, yang sisanya baru dilihat sampai nisab dan dizakatkan, ataupun tidak? Ini mazhab para ulama hampir mayoritas. Segala bentuk hutang piutang yang tidak berkaitan dengan zakat yang sedang dibicarakan itu tidak ada hubungannya. Tuntutan zakat di tanaman itu oleh sebab an-numu, berkembangnya tanaman itu, kita dapatkan hasil panennya, maka diminta oleh Rabbuna itu zakatnya. Masalah Anda punya hutang lain, itu tidak dipotong dari itu. Bagaimana Ustadz kalau hutang saya terlalu banyak? Hasil itu saja walaupun sampai nisab, hasil panen itu tidak menutupi hutang saya. Oh, itu urusan Anda dengan Allah. Tapi tetap kalau zakat, zakatkan. Saya mengatakan semoga Allah berkahi dengan Anda tunaikan zakatnya, Allah selesaikan masalah kita. Begitu juga jamaah kaum muslimin, hari ini kita akan membacakan satu hadis tentang zakat. Ini yang banyak para pedagang tunggu-tunggu, itu zakat arud tijarah, barang-barang perniagaan, zakat dari hasil perdagangan. Kalau kasus yang saya sebutkan tadi, Anda punya arud tijarah, tapi Anda punya hutang lain, itu juga tidak terikat, nggak ada hubungan, kecuali hutangnya itu hutang berkaitan dengan modal ataupun proses perdagangan itu terjadi. Oh, itu dikurangi dulu. Tapi kalau hutang lain, itu masalah lain, dipisahkan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis bersama kita ini hadis 650. Semoga senang tersikan 650 buah hadis kan. Yang ada di kepala jamaah berapa hadis? 650 buah, mesti 10 buah nah. Ini 650 hadis. Hadis bersama kita ini hadis Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Berhenti saja di sini. Dulu baginda Rasul memerintahkan kami. Bagi mereka itu cukup. Siapa perintah? Rasul. Dah selesai. Lakukan. Nyatanya hantib hino mentang nakoma. Kapan diperintahkan, bagaimana diperintahkan, seperti apa diperintahkan, apa tidak ada keringanan untuk meninggalkan. Golong tapubut awai tapiki pu keringanan. Ruksana di sini. Para sahabat ketika mengatakan kana Rasul ya'muruna, Rasul perintahkan kami, selesai. Bahkan menariknya, tanpa disebutkan Rasul, selesai. Kami diperintahkan, selesai. Karena bagi mereka kalau kami diperintahkan itu Rasul. Beda dengan kita, kami diperintahkannya namun salam so perintah. Terlalu banyak atasan di atas kita. Terlalu banyak perintah kita dapatkan tiap harinya, sehingga ketika datang perintah Allah dan Rasul, kita bingung. Samurah ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasul ya'muruna. Rasul memerintahkan kami. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? An nukhrijas sadaqah. Kami keluarkan sedekah. Sedekah ini dalam tanda kutip zakat. Minal ladzi nu'idduhu lil bai', untuk barang dagangan yang kami siapkan untuk perdagangan ataupun jual belikan. Jadi dari itu kami diperintahkan dari perdagangan kami itu keluarkan zakat. Ini hadis Samurah ibnu Jundub rawahu Abu Daud. Imam Ibnu Hajar di sini mengomentari mengatakan isnaduhu layyin. Sanad hadisnya ini lemah.
hadis tentang zakat perdagangan ini cuma satu hadis. Cari hadis yang kuat nggak ada. Hadis yang sahih tidak ada. Ini tafarrud Abu Daud. Abu Daud cuma meriwayatkan sendiri. A'immah lain yang punya kitab 6 itu, kitab induk dalam ilmu hadis, dalam hadis Kutubus Sittah, tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis ini karena mereka tahu ini lemah. Fihil majahil. Dalam ruwat hadis itu, perawi hadis itu banyak orang-orang yang tidak dikenali kondisinya. Orang majhul. Bahkan ada 2 orang majhur itu dari generasi tabi'in dan atasnya itu tidak dikenal, nyansawan. Dalam agama kita tidak mengambil ilmu dari yang tidak kita kenali. Bahkan kita harus bertanya, min aina ta'khudhu dinakum? Kalian ambil agama kalian itu dari siapa itu? Beda agama sebelah hari ini macam-macam tuh. Buat sanad sendiri, buat pelantikan sendiri. Pelantikan wali Allah itu sanadnya sampai ke Nabi Khidir. Dari Nabi Khidir nanti akan dilanjutkan ke Rasulullah. Itu sanadnya dari mana itu? Itu salah satu karakteristik Ahlus Sunnah itu. Kita mengambil agama kita dari yang kita kenali. Orangnya dikenali, kondisinya dikenali. Ini dalam kasus ini orangnya dikenali. Siapa perawinya? Fulan ibnu Fulan. Ada Ja'far ibnu Sa'ad ibnu Samurah. Ada gurunya Khabib ibnu Sulaiman. Ja'far ibnu Sa'ad ini orangnya dikenal. Tapi yang tidak dikenali kondisinya, dia itu ahli hadis atau bukan. Ada di situ juga ada perawi Khabib ibnu Sulaiman, gurunya Ja'far ibnu Sa'ad. Orangnya dikenal. Tapi tidak dikenali kondisi hafalannya seperti apa, kondisi takwanya seperti apa. Begitu detailnya. Ini warisan umat yang luar biasa, berharga, tidak ada dalam agama lain. Hari ini orang Nasrani bisa cemburu terhadap isnad yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sanad agama mereka jelas. Orang barat tercengang itu, tidak mampu menjaga validitas satu ilmu itu berabad-abad, 14 abad masih terjaga. Mereka tidak mampu. Injil saja mereka tidak mampu menjaga sanadnya. Kalau ahli batil, baik itu agama lain ataupun ahli batil dari sekte-sekte yang ada dari Islam, mereka pasti dalam mengambil ilmu itu ada majahil, orang yang tidak dikenali. Karena cara menipu paling gampang itu ya bertipu dengan sanad. Buat saja sanad ini dari fulan, katruk Rasulullah. Kalau kita tidak demikian, orangnya jelas, kondisinya jelas. Ini majahil, ya. Maka dikatakan ini periwayatan hadisnya itu banyak orang-orang majahil. Tapi menariknya ada di dalam lafaz Daruqutni itu yang menunjukkan kalau hadis ini itu bukan periwayatan lisan, tapi periwayatan tulisan. Itu menariknya seperti kasus pertemuan terakhir saya ceritakan. Ada orang tidak diterima hafalannya, tapi ketika dia nulis diterima. Ketika ditanyakan Abu Daud, kenapa Anda menggunakan hadis ini sebagai dalil? Beliau mengatakan kami mendapatkan hadis itu secara turun-temurun dalam bentuk tulisan yang terjaga originalitas dari tulisan itu. Maka itu penting kita menulis. Yang hafalan han, tulisan han. Ya. Penting kita menulis. Ini kasus kedua. Kemarin kasus, ini kasus sekali lagi. Dalam satu perjalanan pulang saya ke Biren, rupanya ada seorang bapak, Ustadz Muhajir. Iya, saudara. Masya Allah, berkenalan kami. Saya suka dengan ceramah Ustadz, selalu saya dengar. Kata beliau itu, Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya saya itu di Banda Aceh, saya pasti bawa buku, bawa alat tulis, duduk di depan Ustadz, saya catat apa ya Ustadz. Masya Allah, saya bilang.
Kondisinya akan berbeda kalau Anda di Banda Aceh itu. Yang pegah lagi nya karena kontrol di Banda Aceh. Nah, kalau kata orang Aceh itu bohjo, boh belangan, dekat truk baru tebunan. Kalau sudah nampak di depan mata baru kita hukumi itu. Kalau tidak bohjo boh truk, dekat truk apa ya pelung. Ya, itu peribahasa Aceh, hanjur orang-orang. Ya, demikian. Beliau mengatakan, kalau saya di Banda Aceh, saya akan hadiri kajian Ustaz kemanapun Ustaz pergi. Saya catat ilmunya, saya duduk di depan Ustaz. Saya bilang, Masya Allah ini. Tapi Anda di mana? Di Aceh Tamiang. Oh, jauh tak lah. Nah, tapi saya lihat jamaah kita di Banda Aceh bukan seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa kal ilmu qattu wa hadu biha wa huttu kun fil baquri ghuraban wa fi tamallukil qittu. Itu guru kami dulu, al-alimul jalil fil fiqh asy-syafi'i, ulama terpandang dari fikih Syafi'i di negeri Yaman. Beliau selalu sebelum belajar mewasiatkan kepada kami, laisa kal ilmu qattu, tidak ada yang sama dengan ilmu, wa hazu biha wa huttu, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan cengkram ilmu itu sekuatnya. Kun fil baquri ghuraban, upaya Anda menuntut ilmu pagi buta itu jadilah diri Anda seperti ghurab, seperti burung gagak. Menuntut ilmu dari pagi-pagi, jadi Anda seperti gagak. Wa fit tamallukil qittu, kalau Anda sudah memilikinya, maka jaga dia seperti kucing, kata beliau. Kucing kalau sudah dapat, oh itu tidak dikasih peluang lolos itu. Maka beliau mengatakan wa fit tamallukil qittu. Saya cari bait syair itu di internet nggak dapat. Mungkin olahan beliau sendiri itu. Saya cari itu bait syairnya dari mana itu. Beliau selalu menyampaikan. Rupanya itu memang wasiat yang beliau tulis dalam bentuk syair untuk penuntut ilmu yang belajar kepada beliau. Wa fit tamallukil qittu. Kalau punya sesuatu, Anda harus seperti kucing. Jangan lepas. Jangan sampai kucing lebih hayu kucing daripada kita. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang membuat landasan kenapa Imam Abu Daud menerima hadis ini sebagai hujjah. Dan ini satu-satunya dalil dari baginda Rasul tentang kewajiban zakat perdagangan. Akhirnya berani orang mutaakhirin sebagian mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Siapa di antaranya? Itu madhab Zahiriyah. Kalau dulu ada Imam Asy-Syaukani di Yaman. Kalau kontemporer Syekh Nasruddin Al-Albani. Beliau mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Itu di antara tafarrud Syekh Nasruddin Al-Albani. Pendapat-pendapat, maaf cakap dalam tanda kutip, nyeleneh. Orang sudah berijma ada wajib zakat perdagangan. Bukan karena hadisnya lemah langsung divonis tidak ada zakat perdagangan. Asar sahih dari Umar zakat perdagangan. Dari Ibnu Umar, sahabat baginda Rasul, memerintahkan zakat perdagangan. Dari Ibnu Abbas, zakat perdagangan. Manusia sudah berijma kaum muslimin, perdagangan itu ada zakatnya. Jadi kalau datang mutaakhirin tiba-tiba mengatakan tidak ada zakat perdagangan, itu pendapat mereka ghairu mu'tabar, tidak bisa diambil sebagai hujjah. Bahkan bahasa kasarnya itu jangan ditoleh. Jangan lihat pendapat itu, karena kaum muslimin sudah berijma. Imam Ibnu Abdul Bar itu menukilkan ijma wujub zakat arudut tijarah. Ada kewajiban zakat arud tijarah, perdagangan. Ini jangan salah dipahami, kita menukilkan ilmiah. Nanti di luar muncul komentar yang lain, Ustaz Muhajir tidak menghormati Syekh Albani. Bukan, dalam masalah ini saya mengatakan. Di tempat lain saya termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi Syekh Albani dengan kapasitas ilmunya. Pergi saya ke Melabu, banyak syabab itu tidak menghadiri kajian kita.
Alasannya apa? Ustaz Muhajir itu ada video beliau tidak menghormati Syekh Albani. Lihat video tu. Rupanya satu potongan video ketika saya mengatakan Syekh Albani salah, dianggap tidak menghormati. Banyak kita hari ini mengatakan Imam Syafi'i salah. Santai saja. Imam Syafi'i bisa salah, Syekh Albani tidak bisa salah. Nah, ini kesalahan kita. Kita menukilkan ilmiah seperti itu adanya. Ilmu itu kita lihat apa yang dia bicarakan, dalilnya apa. Ijma' sudah dinukilkan. Kalau sudah ada ijma', Anda tidak boleh untuk mengeluarkan fatwa yang menyelisihi ijma' itu. Makanya ada kitab sekarang judulnya itu Tafarruj Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah. Pendapat-pendapat Syekh Albani secara fikih yang sama sekali tidak pernah difatwakan sebelumnya oleh para ulama. Dalam tanda kutip, kalau seperti itu status pendapatnya itu pasti salah. Karena tidak mungkin beliau cuma betul sendiri, yang lain semuanya salah. Ma'a ta'zimina wa tajlilina li Syekh Albani. Walaupun kita dalam kondisi menghormati Syekh Albani sebagai seorang alim ilmu yang tiada taranya dalam hadis dan dalam ilmu hadis untuk masa kontemporer. Tapi kesalahan itulah manusianya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya itu bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi. Zakat arud tijarah itu ada kewajiban zakatnya. Hadis ini walaupun tadi disebutkan Imam Ibnu Hajar berdalil dengan hadis ini dan beliau mengatakan isnaduhu layyin, ini sanadnya lembek, layyin, lemah. Tapi kita punya asar-asar para sahabat yang menunjukkan, kemudian punya ijma'. Ijma' saja dengan sendirinya sudah cukup. Karena Ahlus Sunnah menjadikan ijma' itu sebagai hujjah itu. Saya rasa itu sudah selesai. Arud tijarah ada kewajiban zakatnya. Hadisnya itu hadis Samurah ibnu Jundub. Qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, kana ya'muruna itu fi'il mudhari, menunjukkan kata kerja sekarang dan akan datang. Dimulai dengan kana itu memberikan indikasi makna itu sering dilakukan. Bukan sekali. Kana yasum, beli kana yaf'al, kana yusalli, itu menunjukkan kalau itu memang tradisi baginda Rasul. Beliau memerintahkan kami an nukhrijas sadaqah minal ladzi nu'idduhu lil bai', untuk mengeluarkan zakat dari yang kami siapkan untuk jual beli. Apa itu arud tijarah? Arud tijarah itu motivasi perdagangannya dua. Kalau tidak terpenuhi ini, maka tidak ada zakat. Yang pertama, motivasinya itu jual beli, transaksi, bisnis. Yang kedua, qasdan lirribah, mencari untung. Ada orang jual beli tidak mencari untung? Banyak. Kadang-kala kita jual memang kebutuhan menjual ataupun keinginan yang tidak terlalu untuk menjual. Baru dikatakan arud tijarah, wajib zakat terpenuhi dua syarat. Dia arud, ma'rud li tijarah, memang sudah diniatkan secara jazim. Niatnya kokoh, niatnya kuat, barang ini akan dijadikan transaksi jual beli. Kalau Anda tidak punya niat kuat, tidak wajib zakat. Punya tanah tapi niatnya tidak betul. Kalau ada yang datang harganya bolehlah saya jual, kalau tidak boleh tidak saya. Itu Anda bukan pedagang itu. Kita juga punya tanah itu, punya yayasan dekat Belang Bintang, luas tanahnya cocok ya, dekat dengan tol baru itu. Sudah lama kita jual, tapi jualnya bukan niat betul-betul, bukan qasdan lirribah, bukan betul-betul mencari keuntungan.
Ya cuma ingin melepas aset saja. Kadang-kadang kita ada yang punya banyak aset ingin melepas aset. Punya banyak rumah. Kalau ada yang nawar saya jual, nggak ada yang nawar nggak saya jual. Oh, itu bukan niat untuk berdagang. Yang niat untuk berdagang, dia itu memang niatnya jual beli. Niatnya jual beli. Ada tetangga kami punya sawah luas, hampir selalu datang ke saya, Ustaz belilah sawahnya untuk sekolah ini. Saya bilang kita fokus ke pembangunan ke atas, bukan ke samping. Kenapa? Kecil mekarata. Saya punya utang, saya punya anak, mau melanjutkan pendidikan, saya punya ini, saya punya itu, maka itu saya jual. Sampai hari ini belum laku, apa wajib zakat? Tidak. Beliau memang bukan pedagang yang mengkhususkan barangnya itu untuk didagangkan. Beliau cuma ingin melepaskan itu, menyelesaikan masalahnya. Dan beliau tidak mencari keuntungan, dalam tanda kutip, keuntungan dari harga normal. Justru saya murahkan Ustaz, supaya Ustaz ambil. Nah, itu bukan orang mencari keuntungan. Jangan diwajibkan zakat. Arud tijarah itu motivasinya dua, jual beli dan mencari qasdan lil arbah, mencari untung. Ada orang developer itu beli rumah, memang tujuannya rumah itu akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, tutup PT. Enggak dijual, enggak mencari keuntungan, tidak mungkin. Jadi jual beli qasdan lirriba, cari untung. Barangkali ada di antara kita, beliau guru bukan pedagang, tidak masalah. Nama profesi itu tidak mempengaruhi hukum, tapi kondisi transaksinya seperti apa. Seorang guru membeli tanah, tujuannya memang ingin menjual kembali, dapatkan untung. Itu kalau sampai nisab, sampai haul 1 tahun, wajib zakat. Karena memang terpenuhi dua motivasi arud tijarah. Itu kira-kira bisa dipahami itu apa yang dinamakan arud tijarah. Ada orang mengkhususkan modal, dia khususkan modal apapun ceritanya. Jual tanah atau harta sendiri atau dengan berutang piutang dengan orang lain, dijadikan itu modal. Buka toko, beli barang, isi barang. Dari awal diisi sudah sampai nisab. Nisabnya nisab emas. 83 gram emas dengan harga hari ini. Sampai nisab. Artinya punya kewajiban zakat arud tijarah. Kapan dikeluarkan? Tunggu 1 haul. Itu memang dikhususkan jual beli. Jadi arud tijarah harus terpenuhi itu. Ma'rudun litijarah, dia menampakkan, memunculkan untuk tijarah. Tijarah jual perdagangan itu. Apapun bentuknya. Tidak mesti yang jual kelontong, yang jual rumah enggak jadi zakat, enggak, itu lebih utama untuk zakat. Para akarat, ashabul akarat, para penjual apa itu, developer jual tanah ini itu, zakat. Wajib zakatnya. Karena banyak ketika kita berbicara dengan para pengusaha developer itu, mereka berpikir tidak wajib zakat. Dalam kepalanya yang wajib zakat urung mekak kelontong wajib zakat. Bukan seperti itu. Itu semua yang diperdagangkan wajib zakat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zakatnya seperti apa? Zakatnya itu 2,5% sama seperti zakat emas. Nisabnya nisab emas 83,5 gram. Kalau sekarang standarnya berapa itu? Hampir 80 jutaan dengan harga pandemi. 80 jutaan. Artinya Anda punya modal untuk usaha 80 juta lebih, ataupun ketika dihitung modal dengan apa namanya, dengan barang-barang yang ada 80 juta lebih,
dan ditambah apa keuntungan-keuntungan yang ada selama proses 1 tahun itu. Jangan dibuat nisab lain. Dia far'un tabi', tabi'. Kaidahnya at-tabi' tabi', yang mengikuti itu mengikuti. Laba itu mengikuti dari modal dasar. Artinya laba ikut haul modal dasar. Karena tanpa modal dasar nggak ada laba. Dia mengikuti. Walaupun labanya mungkin 9 bulan setelah berdagang, tetap mengikuti. Jangan dibuat nisab tersendiri, modal tersendiri, tidak boleh. Dia mengikuti modal dasar. Punya modal, barang-barang dihitung, itu para pedagang itu tahu dia. Dia tahu berapa barang yang dimiliki, berapa harganya dengan catatan yang mereka miliki. Laba-laba setiap bulan itu terhitung, ditambahkan semuanya. Modal dihitung sebagai modal, walaupun itu masih bentuk piutang, utang. Tetap dihitung modal. Modal tambah semuanya aktiva lancar. Aktiva lancar itu apa? Keuntungan, laba selama proses dalam 1 haul, ditambah dengan piutang. Barangkali ada yang ambil barang kepada Anda belum bayar, ya, tetap Anda hitung. Ya, yang ambil barang selama ini belum bayar, dan kita tahu mereka akan membayarnya. Memang tradisi mereka ambil dulu baru laku barang, dikembalikan harga barangnya ke kita. Itu hitung. Itu piutang-piutang yang harus dihitung. Itu semua baru kita potong hutang yang ada selama proses perdagangan. Punya hutang ketika modal, untuk modal pertama 20 juta, potong 20 juta itu. Ada uang yang Anda habiskan selama proses perdagangan yang sifatnya konsumtif, Anda gunakan. Kadang-kala kita tayung mekat, kita makan dari uang itu, anak sekolah dari uang itu potong semua. Itu potong. Hasil itu, dari hasil itu baru kita keluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Tidak banyak itu. Tidak banyak. Sedikit itu. Dibanding dengan penjagaan Allah untuk harta kita. Keberkahan yang Allah berikan untuk harta kita itu sama sekali tidak banyak. Kita rasa arut tijarah itu bisa menjadi energi besar untuk umat, apalagi untuk perekonomian umat itu. Kalau pedagang semuanya itu, pedagang-pedagang besar itu tahu hukum zakat ini, mengeluarkan zakat ini, itu jadi kekuatan yang luar biasa. Bisa jadi penolong yang luar biasa untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Maka di antara dalil digunakan oleh para ulama mutakaddimin tentang kewajiban zakat arut tijarah, harta perdagangan ini, mereka mengkiaskan, ini kan harta. Bahkan ini profesi paling banyak. Karena pedagang itu profesi yang paling dianjurkan dalam agama kita. Al-qasbul halal, ini salah satu cara mendapatkan harta halal terbaik itu berdagang. Dan hampir mayoritas masyarakat Madinah zaman baginda Rasul, ya, terutama apalagi masyarakat Mekah, memang profesi utamanya dagang. Jadi perdagangan itu yang menyebabkan para mutakaddimin, walaupun hadisnya masih dipertanyakan kesahihan, dengan alasan-alasan itu mereka sepakat untuk mewajibkan. Kalau tidak, kalau sekiranya Anda membayangkan harta barang dagangan itu tidak wajib zakat, orang yang punya kewajiban zakat untuk emas yang dia punya, ataupun untuk perak yang dia punya, untuk uang yang dia punya, dia akan mengalihkan uang itu menjadi aset dalam bentuk barang diperdagangkan. Kalau kita mengatakan tidak wajib zakat, orang akan lari dari zakat emas dan perak. Maka sudah ijma' dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ini tetap ada kewajiban zakatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kalau memang kita izinkan, kita lanjutkan saja 2 hadis pendek, setelahnya kita selesaikan pembahasan zakat lain. Setelah itu pertemuan ke depan, karena ini berkaitan dengan Ramadan, kita membaca petunjuk baginda Rasul tentang sedekah al-fitri, zakat fitrah gitu. Ini zakat yang paling jarang atau hampir tidak dilakukan, jarang ditemukan kasusnya. Zakat rikas. Rikas itu markus, fi'al bimakna maf'ul. Rikas itu berarti menimbun. Kita apa namanya? Kita lubangi tanah, kita masukkan sesuatu, itu rakas. Ar-rikas maf'ul, yang tertimbun di dalam tanah. Maaf cakap, ini pembahasannya zakat apa? Zakat harta karun. Cuma Pak Jan merempak tanya harta karunnya. Zakat harta karun. Tabut juga nih. Siapa tahu pulang dari sini zakat harta karun sudah tahu hukumnya itu. Ar-rikas al-madfun. Yang harus kita bedakan, ini perbedaan madhab mayoritas dengan madhab Abu Hanifah. Ini singkat saja, tidak perlu panjang-panjang karena memang kasusnya hampir tidak ada. Kalau Anda mendapatkan sesuatu harta karun itu, di situ ada tanda yang menunjukkan ini bukan zaman sekarang, bukan pemiliknya zaman sekarang, ini pemiliknya tempo dulu. Kalau bahasa para fuqaha, itu harta yang tertimbun di masa jahiliyah. Dulu masa Romawi kuno punya harta di sini dulu, bukan masa keislaman. Itu kalau bahasa kita. Karena kalau ada tanda masa keislaman, itu hukumnya bukan lagi rikas, harta karun, tapi sudah berhukum luqatah, barang yang didapatkan. Beda hukum dia. Kalau ada tanda, oh ini rupiah, ini tandanya baru-baru ini, Anda wajib 1 tahun mencari siapa pemiliknya. Kalau barang kaum muslimin itu wajib Anda cari 1 tahun, hukum luqatah. Tapi yang sedang kita bicarakan ini zakat rikas, harta karun yang memang tidak diketahui lagi masanya. Atau ketika diprediksi oleh ahli ini 3 abad yang lalu, oh tidak tahu orang 3 abad yang lalu pada tahu. Atau ketika dilihat ini ada logo di situ Raja Romawi kuno, oh itu sudah, itu hukum harta karun. Anda dapat langsung keluarkan 1/5. Dapatnya gampang, maka keluarkan banyak. Makin sulit Anda dapat, makin sedikit zakat. Allah itu rahim, Allah itu hakim, punya hikmah. Ada kaidah umum dalam usul fiqh itu namanya al-ghanam bil gharam. Al-ghanam bil gharam, atau dibalik al-garam bil ghanam. Garam itu bukan garam kita. Garam itu gharimah. Beban itu sesuai dengan hak sesuai he itu. Hak sesuai he. Itu al-ghanam bil gharam. Anda punya keuntungan, Anda punya kewajiban. Kecuali hari ini banyak pemuda tiba-tiba kaya keroy. Apa yang dinamakan itu crazy apa? Crazy rich. Dikit-dikit sudah kaya saya, itu nggak ada dalam kaidah Islam seperti itu. Ada ghanam, ada garam, ada garam, ada ghanam. Nahe, naha. Orang tua kita dulu mengatakan seperti itu. Nahe, naha. Kalau tidak ada he, yang kita keluarkan banyak. Ada tiba-tiba mencangkul di sawah Anda, dapat peti, isinya emas. Bukan emas baru. Tuh, kita buka petinya, kecil lemik. Oh ya, minta aja sopo. Siapa yang punya itu? Itu masih ada, itu bom kecil lemik itu. Itu ada yang punyanya. Itu 1 tahun Anda cari, Anda umumkan di tempat-tempat umum, di masjid-masjid Anda umumkan, saya dapatkan peti. Karena itu punya kaum muslimin. Itu hukum
Luqatah nanti ada bab tersendiri bagaimana kita melakukan barang luqatah. Dan perselisihan para ulama tentang bagaimana hukum luqatah itu sendiri. Tapi kalau diketahui ini dari zaman ya, kita menamakan harta karun, walaupun belum tentu yang punyanya itu si Karun dulu, cerita Karun itu. Tapi ya harta karun itu lama sekali. Dilihat oleh para ahli ini petinya, barang di dalamnya itu sudah ratusan tahun berabad-abad itu. Itu langsung berapa harganya Anda keluarkan 1/5. Ini zakat paling besar dalam Islam. Zakat paling besar 1/5. Ini zakat namanya zakat ar-rikas. Barang temuan ya, madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah, barang temuan dari peninggalan jahiliyah. Kalau madhab Abu Hanifah, rikas itu tidak mesti jahiliyah. Mereka menyamakan rikas dengan ma'din. Ma'din itu zakat mineral. Zakat mineral, hasil bumi, hasil ini, hasil itu pemerintah harus mengeluarkan zakatnya. Kalau mineral itu beda lagi, karena mineral itu ada upaya untuk mendapatkan. Kalau rikas, upaya mendapatkan itu tidak ada. Kerja kita cangkul, nanam ubi, dapat emas. Itu bukan upaya mendapatkan emas. Beda dengan di Papua, itu upaya keras, perusahaan mengeluarkan banyak untuk mendapatkan emas. Jadi kalau zakat mineral itu seperti zakat emas, zakat tambang, baik itu minyak bumi, gas alam, semuanya itu dalam madhab jumhur punya kewajiban zakat 2,5%. Kecuali madhab Abu Hanifah, mereka tidak membedakan rikas dengan ma'din. Mineral, tambang dengan rikas temuan tadi tidak dibedakan, sama semua 1/5. Tapi madhab mayoritas, dan itu yang sahih sesuai hadis-hadis dari baginda Rasul, dibedakan. Kalau zakat rikas itu 1/5, kalau zakat hasil tambang dan mineral itu 2,5%. Tidak perlu dalam-dalam kita kaji tentang hal ini. Anda pun bukan penggali tambang. Tak pegah ujung-ujung hana puput. Yang puput kau. Ya, itu zakat yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang itu. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.